Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Budaya, kali ini kita membahas tentang mungkin disebut kepolitikan atau tentang sejarah. Hanya satu permasalahannya, dua narasumber ini dua-duanya berkompeten untuk menjawabnya. Oke, saksikan. Bah, Yuk. ini ada sebuah pertanyaan, Bah. Saya bingung, umur negara dengan umur kabupaten kota di negara lebih tua umurnya. Seperti contohnya di Kabupaten Serang. Kenapa di Kabupaten Serang umurnya sekarang 498, sedangkan umur negara Indonesia itu baru 79 tahun. Kenapa itu, Pak? Ya, jadi bahkan bukan hanya negara, termasuk organisasi keagamaan pun sama. Muhammadiyah contoh sudah 1 abad sekian. NU juga akan menjelang 1 abad. Namanya umurnya lebih tua dari sebuah negara. Karena negara kita itu lahir dari hitungannya gitu. Itu dari perjuangan kumpulan dari masing-masing sebuah kerajaan masa lampau. Nah, kerajaan-kerajaan ini sudah hidup ratusan tahun, bahkan ada yang ribuan tahun. Kayak Sriwijaya itu ngambil untuk Sumatera Selatan, Palembang itu ngambilnya dari hampir 1000 tahun lebih gitu. Bahkan kalau untuk Banten 498 itu diambil dari tahun 1526, di mana peralihan kekuasaan dari Banten Girang ke Maulana Hasanuddin sebagai sebagai kekuasaan yang baru. Tapi kalau diambil dari masa kekuasaan Banten Girangnya mungkin lebih jauh, maka lebih tua lagi. Karena diambilnya tergantung kebijakan politik saat itu, siapa yang menentukan sebagai hari lahir, sebagai hari. Nah, contoh kalau sekarang orang lahir sudah langsung ada akte kelahiran. Kalau zaman saya bikin akte kelahiran bilang masuk SMA. Karena kebutuhan. Karena dibutuhkannya seperti itu, sehingga kehadiran sebuah negara lebih muda umurnya dibanding kabupaten kota, karena kabupaten kota itu pernah menjadi pusat ibu kota kerajaan, bahkan sebagai negara di masa lampau sebelum Indonesia berdiri. Ini yang menarik. Saya secara umum saya berpikir bahwa diibaratkan sebuah negara itu seorang ibu dan sebuah kabupaten kota itu sebuah anak. Bagaimana caranya bisa masuk ke logika bahwa anak sama orang tuanya lebih tua anak daripada orang tuanya. Itu yang membuat logika. Tapi tunggu sebentar, Bang. Kita tanyakan ke sejarawan muda yang satu ini. Gimana menurut Bang Aris nih? Pemikiran seperti itu yang tadi diutarakan Abah Yadi dan membuat saya bingung itu masuk logikanya Bang Aris enggak? Iya, kembali lagi seperti yang disampaikan Abah Yadi sebenarnya, bahwa negara itu kan, atau administrasi ya, di daerah itu kan tergantung politik yang sedang berlangsung gitu. Nah, kalau misalnya kita di era 1500-an berarti kan masih zaman kerajaan kita bisa sebutnya, karena Mataram pernah nyerang Banten gitu kan. Nah, itu kan zamannya perebutan wilayah kekuasaan gitu. Jadi kalau memang itu dikukuhkan sebagai sebuah pusat kota, nah apakah di situ sudah menyebutkan kota Serang ataukah kota Banten sebenarnya? Itu kan yang menjadi pertanyaan saya juga sebenarnya. Gitu. Tapi kan kalau misalkan Kabupaten Serang misalkan kita bisa ambil, kan saya juga masih ada pro dan kontra. Apakah kabupaten itu
sama lah ini dengan Kabupaten Lebak ya. Lebak kan 1830-an kan sudah ada gitu dengan adanya pergerakan rakyat yang ada di sana gitu kan. Ya, sebetulnya bukan di Banten saja sih permasalahan ini. Kayak di Jakarta sendiri sudah 400-an, terus di Bogor, terus di Jawa sampai 700-an, di Aceh malah lebih tua lagi. Iya, intinya kan kita itu ingin mengklaim suatu daerah itu yang didirikan oleh masa pemerintahan kolonial atau masa pas pemerintahan Indonesia sebagai pusat ya, pergerakan nasionalis atau lainnya sebuah yang menyatukan lah. Dulu kan Nusantara itu kan gitu. Nah, berubah dari Nusantara itu Ke Indonesia. Mungkin Ibu Pertiwi itu dulu Nusantara. Nah, Yang mereka jual. menurut Abang gimana? Apa itu sah? Apa itu harus dikaji ulang atau bagaimana? Kalau masalahnya Kabupaten Serang itu harus kaji ulang. Karena ketika mengambil di angka tahun 1526 itu perpindahan kekuasaan Banten Girang ke kekuasaan Banten Islam. Ideologi, bukan perpindahan kekuasaan dari satu daerah atau satu wilayah jajahan ke jajahan baru. Nah, penyebutan kata-kata yang diambil bukan nama ininya, kecuali menyebutnya nama Banten baru di tahun 1526 dipakainya, bisa dipakai. Tapi kalau menyebutnya kata Serang itu baru muncul ungkapan sebuah pusat pemerintahan itu di zamannya Dendles di tahun 1808. Penyebutan nama Serang sebagai pusat ibu kota Banten Lor, sebagai pusat ibu kota Banten. Nah, ini yang menjadi satu polemiknya di sini untuk diangkat tahun itu. Kenapa? Karena ketetapan politik itu menjadikan sebuah ketetapan yuridis gitu, yuridis formalnya. Beda dengan contoh ketika Kabupaten Serang memekarkan untuk kota Serang di 2007 atau 2008 gitu. Nah, itu diangkat tahun itu karena ada proses pemekaran gitu, ininya. Nah, saat itu juga sama gitu. Nah, kalau ngambilnya di tahun 1526 sebagai pusat pemekaran, itu bukan pemekaran soalnya, itu peralihan kekuasaan dari Banten Girang ke Banten Islam, sama-sama masyarakat itu. Nah, karena perpindahan ibu kotanya dari Banten Girang menuju ke Banten Lama, kan posisinya Banten Baru kan Serang. Setelah dihancurkan. Jadi ada Banten Lama, ada Banten Baru. Banten Baru itu yang sekarang pusat kota Serang ini. Apa perubahan itu setelah dihancurkan Banten Lama? Iya, setelah Banten Lama sudah ditinggalkan, pindah ke kota Serang gitu. Di alun-alun, sehingga pusat pemerintahan itu yang di kawasan Keraton Kesultanan itu diklaim sebagai Banten Lama. Banten Barunya itu di Serang kota sekarang. Itu pusat pemerintahannya, sebagai pusat pemerintahan. Nah, di daerah-daerah lain kayak di Tangerang juga sama penyebutan itu ketika proses pemilahan Batavia, Jakarta. Karena kenapa bukan perubahan nama Batavia menjadi Jakarta, tapi ngambilnya dari Jayakarta, kota kemenangan di 1527. Beda 1 tahun dengan Kabupaten Serang, karena Serang dulu baru Jayakarta. Nah, untuk di Jakarta, padahal secara ininya untuk Jakarta itu berdiri sendirinya dari kerajaan Banten, dari kerajaan ini itu di tahun 1702 karena Jayakarta itu kemudian memproklamirkan sebagai kerajaan Batavia. Kalau menurut Kang Aris nih, yang mesti dikaji apanya dengan konteks bahasa Abah tadi? Ya, sejarahnya. Sejauh mana sejarahnya itu? Soalnya pasti orang punya argumen masing-masing. Seperti Aceh lebih tua, dia kan pasti nggak asal-asalan dia buat tanda akhir. Pasti dia punya kajian juga. Iya, ya kita bisa lihat saja karena
karena pusat kolonial yang paling banyak ya, bahkan Kabupaten Serang juga kan residennya kan dulu kan bukan orang dari pribumi, dari orang Belanda yang pertama jadi residen. Ya kan ini kan menyebutkan bahwa sebenarnya kabupaten itu kan dibuat untuk mempermudah administrasi yang saat itu memang masih jauh kan, terus kemudian diperbaiki itu tadi. Nah, menurut saya kajian yang paling penting adalah kalau misalkan kita mau mengkaji ulang tadi, ya kita harus mengkaji sejarah. Saya rasa sih kalau misalkan membahas cuma Kabupaten Serang dan Kota Serang, saya rasa orang-orang Belanda juga menuliskan itu dengan sangat rapi gitu. Jadi bukan umpama kita nyorotin arsip-arsip dari luar, kita pro keluar gitu. Bukan, karena yang rapi kan memang administrasinya kan Belanda, Prancis, Inggris gitu. Bahkan kita bisa lihat saja karya monumentalnya Raffles misalkan, History of Java gitu kan. Itu kan bagus banget menceritakan tentang Banten kayak apa. Konteks bahasa itu yang menarik yang saya ambil. Kenapa kalau kita mengambil data dari Belanda, dari orang-orang kolonial, orang-orang penjajah, apa kita pro penjajah? Nah itu tak nyampe. sedangkan untuk data-data sejarah yang lebih bukan akurat ya, yang lebih teliti, yang ada data-datanya yang secara konkret, itu mereka. Kita tidak ada. Nah, apakah itu sebuah kita harus mengambil itu apa bukan propaganda? Jadi bicara tentang sumber itu hampir semua di di teks kerajaan di Nusantara tahun 1711 itu sudah mulai sumber-sumber itu dialih aksarakan, dialih bahasakan oleh pemerintahan VOC, bukan pemerintahan Belanda ya, bukan kerajaan Belanda, tapi pemerintahan VOC. Karena VOC ini di bawah sebagai Komunitas Dagang. Kalau sekarang kamar dagangnya lah, jadi yang bertanggung jawab terhadap daerah-daerah yang menjadi investasinya. Sehingga ini tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk melemahkan masyarakatnya ketika sumber-sumber sejarah, sumber-sumber kajian, sumber-sumber kebudayaan segala macam itu sedikit demi sedikit ini mulai sedikit agak dipupus, sehingga generasi keempat, generasi kelima sudah tidak lagi memahami ideologi masyarakat leluhurnya. Itu yang patut disengaja, karena hampir semua sumber di Nusantara, apalagi khususnya di Banten, ketika ditulis tahun 1700 itu berarti sudah ada bocor halus asupan informasi dari Hindia Belanda, dari VOC. Karena tidak mutlak, maka untuk mendapatkan sumber yang akurat ini harus ke sumber Cina dan sumber Turki yang sampai hari ini tidak pernah dijadikan rujukan. Karena mungkin akses bacanya, karena bahasanya juga berbeda, aksaranya juga berbeda, terus kita lama dikuasai oleh aksara Latin, berbahasa Eropa, sehingga aksara-aksara ini kita hilang, sehingga itulah kemudian tidak banyak yang mengakses sumber-sumber Turki dengan sumber Persia dengan sumber dari Tionghoa. Nah, kalau kita sudah bisa mengakses sumber Tionghoa ini di abad ke-17 ke bawah, maka akan berbeda. Maka kenapa kemudian Aceh angka kehidupannya itu masih lampau ribuan tahun, sampai ribuan tahun, karena sumber Cinanya kuat. Acing, di bahasanya Acing. Bahkan ada dokumen di Imperial Malaka bahwa yang disebut Champa itu adalah Aceh, yang disebut Kamboja itu adalah Aceh. Karena ini sejak dinasti Abbasiyah sudah menyebut kata Aceh. Kata Aceh ini, dinasti Abbasiyah kan abad ke-13. Itu lebih jauh lagi. Nah, Banten juga sebenarnya masuk di abad itu juga sudah masuk kata Banten. Tapi bukan nama Banten yang disebut, tapi Palumban. Palumban itu sekarang wilayahnya itu keramat waktu dari mulai Kali Cibanten ke sana itu sebutnya Palumban. Jadi lebih kalau kita mau merujuk pada dokumen-dokumen itu. Nah, sayangnya dengan para pengkaji kebudayaan di kita, para pengkaji sejarah di kita, itu yang didiskusikan itu hanya kulitnya aja gitu, bisul-bisul yang letupan kulit.
nggak sampai ke jantung, nggak sampai ke paru-paru, nggak sampai ke ke dalaman perut, ke paling dalamnya untuk bisa mendapatkan informasi apa iya sih. Karena saya ada satu sumber di penelitian orang Jerman di tahun 1600 menyebut Banten itu sudah menjadikan sebagai pusat ekspor arak dan gula sejak Mesir kuno. Itu dari Banten, dari Palumban. Palumban ini hubungannya itu sudah dengan Mesir kuno, artinya itu lebih tua lagi. Kalau itu sudah ada, nah untuk di angka tahun ini karena tidak menyebut nama pemerintahan, kalau di situ menyebut nama pemerintahan di dokumen itu. Contoh, ada satu dokumen Eropa menyebut pemerintah Palumban mengirimkan satu ini di tahun itu tanggal yang jelas, ini jelas atas nama pemerintah, maka itu sah dijadikan sebagai acuan untuk kota itu adalah kota yang sudah diakui oleh daerah lain. Nah, kita hari ini lebih banyak itu sumber eksternal khusus tentang Banten, tapi sumber internal hampir relatif sumber internalnya itu tradisi lisan, terus intangible, sisa-sisa kebudayaan di masyarakat. Tapi dokumen dan manuskrip yang lebih dari abad ke-17, yang kurang dari abad 17 ini nyaris nggak ditemukan. Itu lebih banyak sumber-sumber dari Eropa, sumber eksternalnya. Nah, kekuatannya sumber eksternal oleh masyarakat yang sudah lampau dijajah, karena ini segala macam, orang-orang ini tidak menghargai kurang mengapresiasi mereka sudah mencatat. Kenapa? Karena sumber Eropa itu hampir semua para pengkaji itu bukan tidak teliti karena keterbatasan informasi. 2-3 arsip sudah dianggap sebagai sah, padahal arsip ini ditulis mungkin oleh oleh karyawan, oleh pegawai tingkat rendahan. Kemudian ada arsip yang ditulis oleh atas nama negara, ada arsip yang ditulis atas nama perusahaan, ada arsip yang ditulis oleh pelancong, ada arsip yang ditulis oleh pedagang, ada arsip yang ditulis oleh tawanan. Dan masing-masing itu juga harus dibaca secara komprehensif sehingga mendapatkan informasi yang seimbang. Kembali lagi ke konteks umur tahun Kabupaten Serang dan perbedaannya jauh sekali dengan negara Indonesia. Perlu kajian-kajian yang komprehensif dari semua lini mungkin dari kebudayaannya, dari kesejarahannya, atau dari semua segi, karena yang tadi itu arsip aja bisa jadi pelancong aja bisa nulis jadi sebuah arsip. Iya. Jadi bukan cuma orang peneliti zaman dulu atau orang-orang ahli zaman dulu yang membuat tulisan, tapi sebuah pelancong yang tidak ada apa-apanya, cuma nulis-nulis ringan, itu bisa jadikan arsip. Nah, untuk mensiasati hal itu, misalnya kajian ini harus dijalankan. Apakah kita sebagai, bukan kita lah, Kang Aris sama Abah Yadi sebagai orang dari akademisi harus memberikan suatu pencerahan kepada pemerintah daerah atau ke dinas terkait untuk bahwa ini harus ada kajian lagi loh. Jadi jangan sampai yang salah itu jadi sebuah kebenaran gitu. Yang belum tahu kepastian kebenarannya menjadi keabsahan yang absolut gitu. Nah, kalau misalnya hal-hal seperti itu harus dibicarakan lebih dalam. Nah, bagaimana nih mensiasatinya nih untuk bisa mensinkronisasi antara para budayawan, sejarawan, atau arkeologi, atau siapapun yang punya akses untuk berbicara tentang hal itu harus bagaimana? Siapa yang mewadahi itu? Menurut Kang Aris? Ya, yang mewadahi ya tentu orang-orang yang memang memiliki perhatian lah tentunya. Tapi itu komunitas tentu apa gitu ya. Ya kita lihat saja bahwa kalau komunitas dan budayawan atau sejarawan arkeologi ini di Banten ya,
disatukan dalam satu wadah, menurut saya menarik gitu. Ada multidisipliner. Iya. Kalau kita pakai istilahnya Sotono misalkan dalam metodologi. Nah tentu kalau sejarah saja pun tidak cukup untuk membuka tahun berapa sih gitu ya. Kita butuh arkeologi, kita butuh mungkin filologi juga dibutuhkan untuk membaca arsip atau manuskrip dari orang-orang pribumi yang mungkin saja menulis gitu. Sehingga kalau misalkan kita menjadikan satu wadah yang menjadi kajian yang menarik juga, dan lahirlah sebuah kajian yang mungkin saja bisa serius gitu, dengan beberapa sumber yang mungkin Abayadi temukan atau saya temukan gitu, atau arkeologi nemuin atau budayawan yang lain gitu. Nah makanya saya pun sering beberapa kali ke Abayadi itu memvalidasi beberapa sumber, ngobrol tentang terkait sumber sebenarnya. Ada apakah Abayadi itu punya sumber lain selain itu gitu ya. Gitu. Menurut saya sih itu yang menarik gitu ya. Tapi kalau misalkan Serang kembali lagi ke kita mau diambilnya, hitungnya dari mana gitu. Sementara kan Kabupaten Serang juga membagikan, tadi sudah dijelaskan oleh Abayadi kan, Masa Dengles sudah dibagi wilayahnya, terus Raffles juga bagi jadi 4. Ketika Dengles cuma bagi 3, Raffles bagi 4 gitu. Dan peralihan kesultanan kan dihapuskannya total pemerintahan itu kan dari Raffles itu tadi kan ke itu. Justru kalau kita bisa mendapatkan informasi itu gitu, terus kemudian pihak pemerintah kabupaten gitu misalkan punya ketertarikan juga dalam bidang kebudayaan sejarah gitu ya, kita bisa bekerja sama juga sebenarnya gitu. Iya. Gimana juga harus sinkronisasinya harus ada. Jadi bukan sinkronisasi, artinya kayak gini, kebutuhan sebuah negara atau pemerintah daerah gitu. Karena kebudayaan itu adalah akar dari ideologi sebuah bangsa. Kalau akarnya ini terawat dengan baik, maka tumbuh kembangnya itu akan kelihatan, akan lebih mudah. Ketika akarnya ini terserabut, apalagi kalau kebijakannya cangkokan dari dari pohon yang lain, belum tumbuh akar, baru tumbuh akarnya masih muda, tunasnya masih muda, terus ditancapkan ke bangsa ke kita, ya akan tumbang juga. Maka pengkajian budaya itu adalah bagian dari penelusuran sebuah pohon besar, akar dari sebuah pohon besar. Untuk apa? Untuk mendapatkan batangnya, rantingnya, terus dahannya sampai ke daun. Ketika sampai berkembang, kita akan kelihatan lebih kuat. Lebih kuat. Dan kekurangannya apa? Karena pohon itu akan berkembang dan berbuah kalau asupan gizi untuk akarnya tersedia. Ya, kalau asupan gizi dan akarnya tidak tersedia, ya akan pupus juga gitu. Kembang dan daunnya. Nah, maka kebudayaan itu adalah bagian dari sebuah keharusan. Karena selama ini untuk di Banten gitu kan, hampir semuanya bicara kebudayaan itu baru bicara ekspresi kesenian, bukan dan cagar budaya yang masih di wilayah pekerjaannya. Karena tidak sampai manuskrip masih dilupakan, pengetahuan tradisional masih dilupakan, teknologi tradisional apalagi, gitu. Terus permainan rakyat, olahraga tradisional, tradisi lisan, bahasa. Dari 11 unsur yang diamanatkan Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan itu baru 2, apresiasi kesenian dan cagar budaya. Jadi pembahasannya baru kulit ya, belum daging, belum nyampe daging, belum nyampe ke usus, belum sampai ke dalam. Nah di kulitnya itu masih bisul yang baru diobatin gitu kan. Nah artinya kita harus mulai bicara tentang masa lalu, akan kelihatan lebih jelas dulu perkembangannya di mana. Sebuah kesalahan masa lampau itu, jadi bukan kita merujuk pada masa lalu sebagai harus dijadikan ini masa lalu itu hanya spion aja. Itu pandangan kita gitu, itu ke depan. Spion itu hanya 10%, gitu ya, 10%.
tapi pandangannya tetap ke depan. Kenapa harus pandangan ke depan? Karena tujuan hidup kita adalah ke depan, bukan ke masa lampau. Masa lampau itu hanya sebatas pijakan, masang kuda, lari ke belakang untuk masang kuda-kuda untuk bisa melompat jauh gitu. Itu berkebudayaan. Mantap. Itu. Sekarang closing statement nih untuk pembahasan kali ini kan, bagaimana caranya supaya pemerintah itu sudah mutlak menentukan hari jadinya yang benar dan bisa dipertanggungjawabkan keabsahannya. Menurut Pak Aris bagaimana? Pak Aris? Ya, kalau menurut saya sih ya tadi bisa mengadakan kajian dan bekerjasama dengan orang-orang yang berkompeten. Menurut saya itu hal yang wajib lah ya, agar kita tidak simpang siur lagi gitu. Saya rasa bukan hanya Kabupaten Serang, tentu saya juga penuh banyak pertanyaan dari sahabat-sahabat saya itu, Cilegon itu sebenarnya dari geger Cilegon atau kan dari masa pemekaran gitu. Itu kan menjadi unik karena bidang batu yang tadi Cilegon, di negara Cilegon maksudnya kabupaten gitu kan. Itu kan yang masih simpang siur gitu untuk menetapkan itu gitu. Ya kalau misalkan memang kabupaten ingin ya saya rasa ya bisa didiskusikan melalui kajian-kajian dan membuat satu buku yang menurut saya kredibel dan ilmiah gitu, sehingga ketika ada tamu datang ya kita tinggal kasih saja sebuah karya gitu. Karena memang ada dari guru saya itu bilang bahwa kota-kota lain itu telah mengkaji tentang studi kawasan, tapi Banten sendiri pun masih menulis merangkap gitu, masih merangkap menulis ya tentang jati dirinya sendiri gitu. Ya kan ini kan banyak yang tertinggal berarti Pak. Oke, bagaimana Pak untuk harapan Abah ke depan supaya Kabupaten Serang ini punya hal jadi yang benar-benar sah? Kalau hari jadi yang sah sebenarnya untuk Kabupaten Serang itu kan sudah ditetapkan oleh Bupati di masa Bupatinya kalau nggak salah Sukron Makmun Sampurna ya Bupatinya kalau nggak salah itu sudah ditetapkan sehingga mendapatkan di angka 498 yang hari ini menjadikan hari jadi ulang tahun Kabupaten Serang. Nah, ketika mau diajukan sebagai revisi segala macam, koreksi gitu kan, nanti posisi untuk koreksi, bukan lagi mengkaji tentang itunya. Ada nggak arsipnya dari tahun 1526 sampai sekarang? Berarti kan udah tua rentak nih, dokumen-dokumen yang segala macam itu, tapi kan nggak ada di perpustakaan daerahnya, nggak ada. Kegiatan berkebudayaannya pun hilang segala macam, sehingga itu hanya lapisan aja gitu. Jadi tahun 1498 tahun itu WBTB-nya apa? Nggak ada dan nggak pernah dibahas. Nah, Jakarta sama 497 tahun, tapi WBTB-nya banyak. Dari mana? Ternyata ngambil juga dari Banten, dari Kabupaten Serang. Artinya ini ada kesamaan-kesamaan itu mereka sudah melakukan terlebih dahulu ya. Nah, kita sibuk ngurusin apa yang nggak diurusin, nggak tahu ujungnya kemana. Kenapa? Karena seharusnya berkebudayaan itu ketika dikerjakan bisa mencerdaskan dan bisa mensejahterakan. Itu berkebudayaan yang benar itu, bisa mencerdaskan dan bisa mensejahterakan. Itu berkebudayaan. Closing statement yang luar biasa dari Abah Yadi. Itu yang harus kita ingat, bahwa sesuatu hal itu, hal yang terbaik itu duduk bareng dari semua lini. Jadi semua bisa berbicara, semua bisa saling memberikan masukan yang baik, solusi, bukan cuma sekedar pembantahan atau apa. Yang penting kita sebagai warga Serang harus ikut membantu para budayawan untuk jalan, sejarawan bisa berpikir panjang, dan pemerintah yang mengayomi dan memfasilitasi untuk semuanya itu. Terima kasih teman-teman budaya, sampai jumpa lagi.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, itu